Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Afdal Arif. Di video ini gue akan berbagi kepada teman-teman semua. Gimana sih cara kita ngebedain emas, perak, suping, imitasi, atau logam-logam lainnya yang berbentuk emas. Oke teman-teman, kita langsung saja. Di sini udah gue siapkan. Yang pertama ada suping atau imitasi. Terus ada perak atau yang biasa dibilang silver. Silver ini ada capnya 925, teman-teman bisa lihat di pangkalnya atau di tampuknya ada capnya 925. Terus yang ketiga di sini gue punya emas 18 atau ada capnya juga, mulai dari 300, 375, 420. Ini sebenarnya persentase kadarnya mulai dari yang terbawah 30%, 37,5%, 42%. Ini persentase kadar emasnya ya. Terus yang keempat gue punya emas 22 yang ada capnya 700 sama 750. Teman-teman bisa lihat di tampuknya juga atau di pangkalnya ada kodenya 700 sama 75. Ini yang 700 gue bawa. Dan yang terakhir di sini gue punya emas 24 karat. Emas 24 karat ini mulai dari yang terbawa kadarnya 90% sampai 98%. Oke teman-teman, kita langsung saja yang harus teman-teman siapkan buat pengetesan ini, pengujian ini. Yang pertama di sini gue punya batu uji atau batu gosok. Ini teman-teman bisa dapatkan di marketplace. Kurang lebih harga dari 150 sampai 200 ribuan lah. Terus gue juga punya cairan atau asam nitrat yang berwarna putih sama yang berwarna kuning. Nah, asam nitrat ini teman-teman bisa dapatkan di toko-toko bangunan. Ya, kurang lebih 10.000 per 50 ml. Ini fungsinya asam nitrat ini dapat melarutkan logam-logam yang tidak mengandung emas. Nah, itu fungsinya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita coba yang pertama. Ini ada suping. Coba kita gosok ke batu uji. Nah, teman-teman bisa lihat. Suping ini apabila kita gosokkan, dia akan meninggalkan bekas pewarna merah. Terus ini pemakaiannya, ini yang pertama ya teman-teman, yang putih yang pertama, yang kuning yang kedua. Apabila kita kasih cairan ini, imitasi ini akan spontan hilang, langsung hilang ya teman-teman, tanpa meninggalkan bekas. Terus yang kedua, gue punya perak atau capnya 925. Perak 925 ini kalau kita gosokkan ke batu uji, nah, dia akan meninggalkan bekas berwarna putih. Sekarang kita coba kasih cairan yang putih. Nah, kalau perak ini dia langsung hilang ya teman-teman, tanpa meninggalkan bekas. Dan apabila teman-teman kasih yang ini nih, yang berwarna kuning, si perak ini langsung mengeluarkan cairan berwarna putih. Berwarna putih bentuk susu. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ada cairan putih berbentuk susu. Kalau perak dicek hasilnya begitu. Dikasih yang putih dia hilang, dikasih yang kuning dia langsung mengeluarkan cairan berwarna putih. Next, yang ketiga gua punya emas 18 atau yang ada capnya, kalau gua punya ini 420, ada 375, ada 300, ada 30%. Sekarang coba kita gosokkan ke batu uji. Nah, kalau emas 18 ini kita gosokkan ke batu uji, dia agak meninggalkan bekas sedikit merah dan agak kekuning-kuningan. Sekarang coba kita kasih cairan yang berwarna putih. Nah, dia lama-kelamaan akan hilang, teman-teman bisa lihat ya. Dia sedikit hilang perlahan-lahan. Dan apabila dikasih yang kuning, dia langsung hilang. Tuh, teman-teman bisa lihat dia langsung hilang. Nah,
Apabila teman-teman coba di rumah yang begini, teman-teman kasih yang putih, dia masih ada bekas sedikit. Terus apabila dikasih yang kuning, dia langsung spontan hilang. Itu Mas 18. Yang keempat, gua punya Mas 22 atau yang ada capnya 700, bisa 750 juga. Sekarang kita coba gosok. Nah, kalau yang ini Mas 22 ini dia lebih dominan kuning. Bekasnya di batu uji ini. Apabila kita kasih air cairan yang berwarna putih ini, dia masih meninggalkan bekas dan lama-kelamaan akan pudar sendiri. Apabila dikasih yang berwarna kuning, dia langsung hilang 4-50%, dia hilang dari hasil gosokan tadi. Nah, itu yang 22 karat. Dan yang terakhir di sini gua punya Mas 24. Mas 24 ini minimal persentase kadarnya mulai dari 90% sampai 98 atau 98 sekian. Nah, apabila ini kita coba gosok ke batu uji. Nah, teman-teman bisa lihat kalau Mas 24 ini dia akan meninggalkan bekas pekat berwarna kuning. Coba kita kasih yang ini nih, yang pertama yang putih. Dia masih ada teman-teman, teman-teman bisa lihat dia tidak hilang sedikit pun. Dan apabila teman-teman kasih yang berwarna kuning di batu uji ini, teman-teman bisa lihat dia akan mengeluarkan butiran-butiran berbentuk pasir. Dia tidak akan larut ya teman-teman, soalnya ini kadarnya bagus. Dia tetap ada menempel di batu uji ini. Oke teman-teman, kesimpulan dari praktek kita ini, apabila teman-teman di jalan menemukan perhiasan yang berbentuk emas, teman-teman bisa lakuin yang kayak gue lakuin tadi. Dan yang terakhir ini suving ini, perbedaannya secara gampang aja perbedaannya dengan emas. Suving ini dia lebih kasar ya teman-teman. Hasil kerjanya lebih kasar, tidak sehalus sebagus emas, serapi emas. Kalau emas ini kan rapi. Nah, kalau suping ini dia berwarna merah kayak tembaga. Dia lama-kelamaan hitam ini teman-teman. Kalau udah dipakai kena keringat atau kena cairan kimia, sejenis embody, parfum, dia akan hitam. Nah, kalau emas 18 ini dia agak sedikit merah, lama-kelamaan dipakai agak sedikit merah. Kalau kena keringat dan cairan kimia. Kalau yang 22 ini dia masih tetap kuning. Cuman kilatnya agak sedikit hilang kalau teman-teman pakai. Dan yang terakhir Mas 24 ini sampai kapanpun warnanya tidak akan berubah. Sekalipun teman-teman rendam di lumpur, dia tidak akan berubah, tetap berwarna kuning. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video kali ini dari gua. Semoga ada manfaatnya dan teman-teman semua paham. Next, di video berikutnya gua akan bikin gimana cara ngebedain emas cukup dengan memegang dan melihat saja. Oke teman-teman, agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video dari gua, teman-teman harus subscribe dulu, like, teman-teman bagiin sebanyak mungkin dan teman-teman komen. Nanti komen-komen kalian akan gua jawab di video gua berikutnya. Oke, sekian dulu dari gua. Terima kasih, gua Afdal. Wassalam.